Puji Tuhan, salam jumpa kembali di dalam suasana Paskah pada saat ini. 3 hari yang lalu, tepatnya pada perayaan Paskah, kami sampaikan melalui nats yang kami sajikan bahwa kematian Yesua bukan suatu kegagalan. Justru kematiannya adalah bukti bahwa rencana Bapa di surga sukses untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang kedua, bahwa kematian Yesua bukan suatu kecelakaan, tetapi kematiannya adalah penggenapan dari apa yang memang sudah dijanjikan jauh-jauh sebelum hal itu terjadi. Yang ketiga, kematiannya juga bukan suatu kekalahan. Justru kematiannya adalah kemenangan. Kematiannya bukan suatu kekalahan, bukan mati, tetapi kematiannya adalah awal untuk kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, dalam suasana kebangkitan pada pagi hari ini, kita akan sejenak mengenang tentang kesaksian dari seseorang yang pernah berjumpa dengan Yesua setelah ia bangkit dari kematiannya. Kami akan baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Atau kita baca dari mulai ayat yang pertama, ke-5 dan ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya seperti yang telah diberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus atau Hamasia telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajarkan, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kita tahu bahwa kebangkitannya adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa segala yang direncanakan Bapa tidak pernah gagal. Apapun hambatannya, apapun halangannya, bahwa rencana Bapa tidak pernah gagal atas kita semua. Hal ini menunjukkan
bahwa tidak ada hal-hal atau peristiwa yang kebetulan terjadi, tetapi semuanya dalam rencana Bapa. Untuk itu, kita dengar kesaksian dari seseorang yang pernah berjumpa, yang mengalami perjumpaan dengan Yesua, di mana kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah pemegang kuasa yang tidak terbatas. Batu besar yang menghalang-halangi, bahkan pada waktu itu dijaga ketat oleh serdadu-serdadu bayaran untuk menjaga agar Yesua tetap tinggal di dalam kubur. Tetapi sesuai yang ia janjikan, bahwa 3 hari kemudian ia harus bangkit dari antara orang mati. Hal yang menunjukkan bahwa kemahakuasaannya tidak terbatas. Di samping batu besar sebagai penutup kubur pada waktu itu adalah jarak antara kota yang satu dengan kota yang lain dapat ia tempuh dengan suatu keajaiban untuk menjumpai murid-murid yang ia kasihi dan yang harus ketemu pasca kebangkitannya. Berikutnya, tembok pintu yang tertutup karena keadaan murid-murid pada waktu itu sedang takut pasca Yesua disalibkan itu. Namun tiba-tiba dia masuk dan berjumpa dengan murid-murid untuk memberikan penghiburan, memberikan ketenangan. Sebab dia ucapkan, damai sejahteralah kamu. Itulah yang Yesus lakukan. Bahkan alam pun tidak dapat membatasi kemahakuasaan dan kebesaran Yesus. Sebab ketika di dalam kegagalannya, Petrus, CS, yang jumlahnya cukup lumayan banyak, yang masing-masing berinisiatif untuk kembali kepada profesi yang awal. Namun tiba-tiba Yesua menampakkan diri di tengah-tengah kerumunan itu. Dan ketika itu murid-murid dijumpai dalam keadaan gagal, karena semalam-malaman dia gagal menangkap ikan. Tetapi pada jam yang ditentukan, ketika Yesua menjumpainya, atas perintahnya, ia menebarkan jala. Dan atas petunjuk perintah yang Yesua sampaikan, maka pada waktu itu murid-murid mendapatkan sejumlah ikan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena kemahakuasaannya yang luar biasa, yang tidak terbatas, maka pada kesempatan ini kita akan menyerap kembali makna kebangkitannya bagi kehidupan kita orang-orang yang percaya. Kebangkitannya bagi kita bukan berarti melebur semua masalah. Bukan berarti meniadakan masalah-masalah yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya. Justru makna kebangkitannya bagi kita, apapun masalah yang kita hadapi, dampak daripada kita menerima Injil atau percaya akan Injil Yesua itu, namun kita hendaknya tetap teguh berdiri. Sebab hanya Dia yang teguh berdiri memegang Injil itu, maka dialah orang yang berhak menerima kemuliaan dan menikmati segala mujizat yang Yesua janjikan sampai selama-lamanya. Dengan demikian, jangan lagi ada di antara kita yang berkata, aku gagal, aku tua, aku di desa, aku bodoh, aku tidak bermodal. Lihat kemahakuasaannya
yang tidak terbatas itu mampu mengubah, mampu membuat, bahkan mampu merubah keadaan apapun menjadi keadaan yang sangat baik. Sekali lagi, biarlah jemaat dengan memperingati hari kebangkitannya, kita melihat bahwa ada kuasa di balik kebangkitan itu, kuasa yang tidak terbatas. Maka kita harus berkata bahwa kuasa yang tidak terbatas itu, kuasa yang adikodrati, kuasa yang supranatural itu ada dan tetap menyertai kehidupan kita. Biar kita di desa, biar kita di orang pinggiran, kata orang, biar kita tanpa modal, kata orang, tetapi modal utama kita adalah kebangkitan Yesua yang bersama-sama dengan kita akan membangkitkan seluruh keberadaan kita hingga kita mencapai kepada kemuliaan yang besar. Jadi melalui kebangkitan yang kita peringati hari ini, bukan sekadar kita kumpul dan dari tahun ke tahun kita memperingati namun tanpa makna. Justru pada saat ini kita akan menyimak dan menerima makna dari kebangkitannya itu, di mana kebangkitannya telah menunjukkan kepada kita menerima kuasa yang tidak terbatas. Bisa saja kita di tempat ini dengan keadaan yang sederhana, tetapi dengan kuasa kebangkitannya, maka kita hari ini sanggup bangkit, sanggup dipulihkan, karena kebangkitannya akan membawa kita kepada pemulihan yang sempurna. Doa kami, dalam situasi apapun yang kita hadapi ini, kita jangan bosan. Sebab segala sesuatu di balik perubahan-perubahan sistem yang harus kita terima saat ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud agar kita menyelamatkan keluarga, menyelamatkan saudara. Mari kita akan ikuti himbauan dari pemerintah untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Kita akan bangun hubungan dengan keluarga, agar kita tidak puas hanya kita yang diberkati, tetapi anak, cucu, tetangga, saudara, bahkan famili. Kalau perlu orang-orang yang selama ini jauh daripada Tuhan, enggan pergi ke gereja, melalui dibangkitkannya ibadah dirumahkan, manfaatkanlah kesempatan yang indah ini. Kita bangkit demi Injil, bangkit memberitakan Injil, bangkit membagikan kasih kepada saudara-saudara yang selama ini jauh dan meninggalkan Tuhan. Kami percaya doa kita, niat kita yang baik, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, pasti tercapai. Bukan saja kita yang diselamatkan, bukan saja keluarga kita, keluarga dekat, tetapi keluarga yang selama ini jauh, kita jalin kembali, kita bersilaturahmi kembali, kita berkumpul kembali untuk mengadakan doa bersama. Dan kami yakin doa-doa kita akan mendatangkan berkat untuk kemudian kita siap menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Yahweh Tuhan semesta alam, di dalam Yesua HaMasiah, Tuhan dan Raja kami, Engkaulah Gembala yang agung. Sadarkan kami ya Tuhan, di tengah-tengah kegetiran yang sedang kami alami, kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Bahkan dalam suasana Paskah kebangkitan ini, kami diingatkan kembali bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kemahakuasaannya, kedahsyatannya, keperkasaannya, semua tidak terbatas. Untuk itu, sekalipun kami berada di pedesaan, bahkan kadang-kadang kami tidak mempunyai sesuatu yang seperti orang lain punya, tetapi kami punya Yesua. Kami punya kuasa kebangkitannya. Dan dengan kuasa kebangkitan yang ada di dalam kehidupan kami, maka kami akan mampu untuk menerima dan mengalami sesuatu yang luar biasa, sebagaimana Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa.
Doa kami baik untuk pemerintahan, untuk daerah di mana kami tinggal, kiranya Tuhan akan menjauhkan kami dari segala petaka, wabah yang sedang terjadi. Bahkan doa kami Tuhan, Engkau akan segera putuskan wabah atau bencana yang sedang menimpa negara kami, Indonesia ini. Kami berdoa buat para pejabat, aparat pemerintah yang bekerja siang dan malam untuk memantau dan mengawasi kami. Tuhan akan berikan kekuatan supaya beliau-beliau yang bekerja tetap akan dengan sabar dan dengan pertolongan Tuhan. Doa kami untuk setiap yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, mereka akan memiliki kuasa yang tidak terbatas. Mereka akan dapat memiliki sesuatu yang dari Tuhan, yang dari sorga, yang belum kami alami sebelumnya, bahkan yang tidak akan kami alami dari siapapun, kecuali kami alami daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pendengar dan setiap pemirsa yang menyaksikan dan merenungkan firman ini. Bapa akan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Di dalam nama-Mu yang ajaib, Yesus Tuhan, Gembala kami berdoa. Amin.